Halo teman-teman, dengan saya di sini kelompok 8 ingin menjelaskan tentang subbab mengenai belajar. Jadi pembelajaran itu adalah perubahan perilaku yang relatif menetap yang muncul melalui pengalaman. Pembelajaran asosiasi muncul ketika sebuah hubungan dibuat untuk menghubungkan dua peristiwa. Pengkondisian klasik merupakan organisme belajar menghubungkan dua rangsangan. Hasil dari asosiasi ini, organisme belajar untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang muncul selama masa hidupnya. Pengkondisian instrumental itu adalah organisme belajar akan menghubungkan perilaku dan konsekuensinya. Hasil organisme belajar meningkatkan perilaku yang diikuti dengan pemberian ganjaran dan mengurangi perilaku jika diberi hukuman. Ada pengamatan atau observational learning, yaitu proses pembelajaran ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Ada istilah-istilah pada pengkondisian klasik. Yang pertama ada rangsangan yang tidak dikondisikan atau unconditioned stimulus. Jadi sebuah rangsangan yang menghasilkan respon tanpa ada suatu pembelajaran atau pengkondisian. Kemudian yang kedua ada respon yang tidak dikondisikan atau unconditioned respon. Jadi sebuah respon dari rangsang yang tidak dipelajari sebelumnya, jadi dihasilkan secara alami. Selanjutnya ada rangsangan yang dikondisikan atau conditioned stimulus. Rangsangan yang awalnya netral kemudian menghasilkan respons yang dikondisikan setelah terjadi asosiasi dengan unconditioned stimulus. Yang keempat ada respon yang dikondisikan atau conditioned. Respon yang dipelajari muncul sebagai respon dari conditioned stimulus. Jadi ketika anjing mulai mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan, jadi anjing mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bunyi bel saja. Bel menjadi sebuah rangsangan yang dikondisikan dan air liur menjadi respon dari condition stimulus si bel tadi. 5. Akuisisi. Pembelajaran awal dari hubungan antara rangsangan sampai respon meliputi sebuah rangsangan netral yang diasosiasikan dengan rangsangan yang tidak dikondisikan dan kemudian menjadi rangsangan yang dikondisikan sehingga menghasilkan respon yang dikondisikan. 6. Generalisasi. Kecenderungan sebuah rangsangan baru yang mirip dengan rangsangan yang telah dikondisikan asli menghasilkan respon yang sama. Kita tidak perlu belajar mengemudi dari awal ketika berganti mobil atau berkendara di jalan yang berbeda dengan tempat kita belajar. 7. Diskriminasi. Sebuah proses belajar untuk merespon beberapa rangsangan tertentu dan tidak merespon yang lain. Pavlov hanya memberikan bunyi bel saat sebelum memberi makan, agar anjing tidak menghasilkan respon yang sama terhadap bunyi lainnya. 8. Pelenyapan. Respon yang telah dikondisikan melemah akibat hilangnya rangsangan yang tidak dikondisikan. Rangsangan yang telah dikondisikan kehilangan kekuatannya dalam menghasilkan respon yang dikondisikan. Pavlov hanya membunyikan bel tanpa memberikan makanan. Akibatnya, anjing tidak lagi mengeluarkan air liurnya ketika mendengar suara bel. 9. Pemulihan spontan. Respon yang dikondisikan muncul setelah terdapat jeda waktu beberapa saat tanpa adanya pengondisian lebih lanjut. Pengondisian instrumental. Sebuah bentuk dari pembelajaran asosiatif di mana konsekuensi dari sebuah perilaku mengubah kemungkinan berulangnya perilaku. Konsep ini dikembangkan oleh psikolog Amerika B.F. Skinner tahun 1938. Hukum efek Thorndike, Law of Effect, yang dikembangkan oleh Thorndike mengatakan perilaku yang diikuti hasil positif akan semakin kuat, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hasil negatif akan melemah. Pendekatan Skinner. Skinner meyakini bahwa mekanisme belajar semua spesies adalah sama. Pandangan ini mengarah untuk mempelajari hewan, dengan harapan menemukan pembelajaran pada organisme yang lebih sederhana dari manusia. Skinner melakukan eksperimen terhadap burung merpati selama Perang Dunia Kedua dengan cara seekor burung merpati mengendalikan peluru kendali dan mematuk targetnya. Kemudian Skinner membuat gagasan tentang ilmiah. Skinner membayangkan sebuah masyarakat utopia atau sempurna yang dapat direkayasa melalui pengondisian instrumental. Alasan Skinner membuat gagasan ini karena manusia masih percaya kepada mitos. Pembentukan atau shaping memberikan ganjaran kepada perilaku-perilaku yang mendekati perilaku yang diinginkan. Contohnya bisa dengan melatih seekor tikus menekan tombol untuk mendapatkan makanan. Prinsip penguatan. Penguatan adalah sebuah proses pada rangsangan peristiwa dikuatkan atau meningkatnya kemungkinan dari sebuah perilaku atau sebuah peristiwa yang menyertainya.
Istilah-istilah pengondisian instrumental. Penguatan positif, yaitu suatu perilaku meningkat karena perilaku tersebut diikuti oleh rangsangan. Contohnya, ketika Anda menyapa seseorang dan mendapatkan respon yang baik, maka Anda akan terus berbicara kepadanya. Penguatan negatif, yaitu perilaku meningkat karena hilangnya rangsangan. Contohnya, ketika ayah mengomel untuk membersihkan garasi dan tetap mengomel ketika garasi dibersihkan, maka rangsangan tersebut akan menghilang. Penguatan primer yaitu penguatan secara ilmiah yang tidak memerlukan pembelajaran dari organisme untuk menghasilkan efek yang menyenangkan. Contohnya seperti makan, minum, dan kepuasan seksual. Penguat sekunder yaitu nilai positif melalui pengalaman yang dipelajari atau dikondisikan. Contohnya ketika seorang murid mendapatkan nilai A dan diberikan hadiah, maka hadiah tersebut menjadi penguat sekundernya. Penguatan atau penguatan keseimbangan yang menentukan kapan sebuah perilaku akan dikuatkan. Seperti ketika penguat keseimbangan muncul, maka organisme akan belajar dengan cepat. Ketika keseimbangan dihentikan, maka akan terjadinya pelenyapan. Generalisasi yaitu memberikan respon yang sama dengan rangsangan yang serupa. Seperti seorang pelajar sukses akan mengencani orang yang berpakaian rapi, karena menurutnya semakin rapi maka semakin baik. Diskriminasi cenderung untuk merespon rangsangan yang mengindikasikan bahwa sebuah perilaku akan atau tidak akan dikuatkan. Contohnya seperti Anda melihat tanda diskon untuk mahasiswa di depan pintu, kemudian Anda menunjukkan kartu mahasiswa dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah, tapi tanpa adanya tanda, Anda tidak akan mendapatkan harga yang lebih murah. Pelenyapan ketika perilaku yang sebelumnya mendapat penguatan tidak lagi dikuatkan dan terdapat kecenderungan penurunan perilaku. Contohnya seperti buruh pabrik mendapatkan bonus karena lebih dari kuota yang ditentukan, kemudian mengalami krisis ekonomi sehingga pabrik tidak lagi menyanggupi bonus dan kinerja buruh pun akan menurun. Hukuman atau konsekuensi yang menurunkan kemungkinan bahwa sebuah perilaku akan muncul. Contohnya seperti anak bermain korek api, kemudian tangannya terbakar, dan kemungkinan anak kecil itu tidak akan bermain korek api kembali. Perilaku berkurang ketika diikuti dengan rangsangan yang tidak menyenangkan, sedangkan hukuman negatif, perilaku berkurang ketika rangsangan positif dihilangkan atau diambil. I'm talking about